Kawasaki sudah keluar dari MotoGP sejak 2009 lalu, dan banyak yang berharap Kawasaki ikut kembali ke MotoGP. Sebetulnya mereka sudah berniat kembali ke MotoGP pada 2020 lalu, namun ditolak mentah-mentah oleh Dorna Sport selaku pihak penyelenggara balapan MotoGP itu sendiri. Kira-kira apa penyebabnya? Kawasaki sendiri sudah lama mundur dari balapan MotoGP sejak 2009 lalu. Sebetulnya sangat ironi ya sob, pabrikan yang sangat populer dengan motor-motor berjenis sport, tapi malah nggak ikutan balapan MotoGP. Padahal dari segi teknologi motor, sebetulnya mereka mampu bersaing dengan para kompetitor lain di MotoGP. Namun apa mau dikata, biaya ikut balapan MotoGP memang sangat luar biasa mahal. Sementara penjualan motor mereka, yang tentu tak bisa disejajarkan dengan Honda ataupun Yamaha, yang bisa terjual selisih jutaan unit setiap tahunnya. Permasalahan yang sama juga pada Suzuki, yang membuat mereka pun undur diri dari MotoGP pada 2022 lalu. Namun, meskipun gagal total di MotoGP, Kawasaki malah sukses besar di balap WSBK bersama Jonathan Rea dan berhasil menjuarai 6 kali beruntun dengan superbike mereka ZX10RR. Nah, dengan modal ini, Kawasaki mencoba ingin kembali ke MotoGP pada 2020 lalu. Namun uniknya, mereka ingin masuk dengan status sebagai wildcard team dengan pembalap andalannya si Jonathan Rea. Dan anehnya, mereka ingin memakai motor yang sama dipakai di WSBK, yaitu ZX10RR. Sontak saja hal ini pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport saat itu. Menurutnya, wildcard hanya berlaku untuk tim yang ikut berlaga di MotoGP, dan motor superbike berbeda dengan motor yang dipakai di balap MotoGP. Jadi secara teknis ZX10RR tidak bisa ikut di ajang balap MotoGP. Wildcard sendiri adalah kesempatan atau izin yang diberikan kepada pembalap non-reguler sehingga ia bisa tampil pada seri balapan tertentu. Biasanya wildcard diberikan kepada pembalap penguji ataupun test rider. Nah, dengan adanya hal ini, jelas sudah kenapa Kawasaki sampai saat ini tak juga ikut kembali ke ajang balap MotoGP. Ya karena itu tadi sob, biayanya mahal sekali. Lagi pula Kawasaki ada-ada aja nih sob. Masa mau ikut balap MotoGP pakai ZX10RR? Ya bisa ditinggal berkebon-kebon dari para kompetitor. Lawang motor di MotoGP adalah motor prototype, di mana semua kecanggihan masing-masing pabrikan dituang ke sana. Berbeda dengan motor produksi massal, yang harus memikirkan aspek aturan di jalan raya, jadi secara mesin jelas berbeda. Saat ikut balapan MotoGP beneran, Kawasaki dulu juga punya motor prototype bernama ZX-RR yang pernah dipakai balapan di MotoGP sejak tahun 2002 hingga 2008. Namun Kawasaki memutuskan untuk mundur dari MotoGP karena masalah finansial dan ZX-RR yang belum kompetitif. Selama bersaing di MotoGP, Kawasaki hanya berhasil naik podium sebanyak 5 kali tanpa kemenangan sama sekali. Podium pertama diraih oleh Shinya Nakano di posisi ketiga pada tahun 2004. Dari sisi spesifikasi, Ninja ZX-RR sendiri sebetulnya tak begitu ketinggalan dari para kompetitornya. Untuk spesifikasi musim 2006, Ninja ZX-RR dibekali mesin 4 silinder inline DOHC 16 klep berpendingin cairan dengan kapasitas 990 cc. Powernya mencapai 240 horsepower dan kecepatan maksimal mencapai 320 km/jam. Di musim 2008, berubah menjadi DOHC Pneumatic System dengan kapasitas 798 cc dan power yang dihasilkan sebesar 200 daya kuda dengan kecepatan maksimal di 300 km/jam. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad